di setiap kota di Indonesia termasuk di Banjarmasin pasti ada penduduk yang non-muslim. Berpikir nggak sih wali kota itu bagaimana mengganti, memberikan kompensasi kepada warung-warung UMKM kecil, restoran yang ada pegawainya, kafe yang ada pegawainya. Kalau ditutup, penghasilan dari mana selama 1 bulan? Bagaimana mereka harus membayar tunjangan hari raya kalau mereka tidak mendapatkan income? Itu kasus Banjarmasin. Nah, yang di Jakarta ini, SDN Cikini lebih parah lagi nih. Ibu kepala sekolah ini mungkin nggak ngerti ya. Ini bukan sekolah SD Islam, SD negeri. Di mana aturannya ada sekolah negeri yang umum wajib berbusana muslim. Tutup dulu, tapi kami boleh buka sore kan? Ina, Sore buka jam mengambil rezeki orang, Tapi tolong ya, saya minta penutup ya. rezeki orang. Kalian kan juga, ini banyak yang dalam keadaan situasi pandemi juga, kadang situasi ekonomi. Jangan lihat kami dalam keadaan begini. Tapi kami juga secara Ingat ya, kita peraturan tahu juga bahwa dibuat untuk apa, Pak? Berpihak dengan masyarakat, Pak. yang agama kami juga ya, maaf. Apakah kalian makan ini kalau kami jualan? sekali lagi mohon maaf. Bukan, Kami Pak. bukan masalah itunya karena kami Iya. porsi kami itu Iya. porsi kami adalah kepenegakan hukum. Gini loh Pak. Jangan lemah, Pak. Puasa itu jangan lemah. Kami tahu Pak. Kami pun puasa, Kami Pak. tahu Kalian puasa, kami menghormati. Makanya kenapa saya pintu Hah? tidak buka. Saya usahakan. Kami menghormati loh, sudah kami tutup separoh, bahkan kecil. Jadi gini pula, kita sekian kan Mayoritas diminta dihormati, tapi tidak menghormati orang. Pak, kita bukan berbicara masalah muslim dan muslim di sini, Pak. Kita Tapi ini berpihak peraturannya. peraturan daerah Kota Banjarmasin Aduh. 2005. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kemarin saya beropini agak berat tentang situasi perpolitikan nasional. Pada intinya yang saya sampaikan kemarin adalah negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Makanya saya membuat opini seperti itu. Nah, untuk opini kali ini agak ringan dan lucu sebetulnya. Karena ini sebetulnya ritual tahunan yang selalu berlangsung dan agak menggelikan. Apa itu? Terkait dengan dagelan-dagelan beberapa oknum, beberapa pejabat sekolah terkait dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, sahabat Indonesia, kemarin saya mengkritisi tentang MUI Bekasi yang melarang kuliner untuk berjualan sepanjang siang selama bulan Ramadan. Tapi saya mendapatkan angin segar bahwa Majelis Ulama Indonesia Pusat ternyata tidak melarang. Ini luar biasa. Saya heran MUI ini organisasinya seperti apa ya? Ini kan keputusan atau fatwa dari MUI Pusat kok nggak diikuti oleh pengurus di bawahnya ya? Sehingga kesannya aturannya atau fatwanya blang bunteng gitu, artinya nggak jelas, tidak seragam. Nah, ini tapi ternyata bukan hanya MUI saja. Yang lucu di Banjarmasin. Tadi ada lihat video kan? Video bagaimana susahnya Satpol PP menegakkan aturan yang dibuat oleh Wali Kota Banjarmasin. Di dalam aturan Wali Kota Banjarmasin disebutkan bahwa warung, restoran, kafe, apapun yang menyangkut penjualan makanan dan minuman dilarang buka selama bulan Ramadan sampai jam 16 sore atau jam berapa gitu. Pokoknya menjelang buka puasa. Ini peraturan dari wali kota. Ternyata
sosialisasi dari peraturan ini amburadul. Yang terjadi banyak pedagang restoran yang tidak tahu aturan itu. Yang terjadi seperti di video tadi, betapa susahnya Satpol PP berusaha menegakkan aturan tapi dibantah keras oleh pemilik restoran atau warung. Itu satu di Banjarmasin. Kasihan Pak Satpol PP ini. Saya kadang-kadang mikir mereka ini hanya penegak aturan yang dibuat oleh kepala daerah yang otaknya tidak genap, yang wawasan agamanya sangat sempit sekali. Nanti kita ulas. Yang kedua adalah surat edaran dari Kepala Sekolah SDN di Cikini, Jakarta Pusat. Di dalam surat itu disebutkan dengan jelas bahwa selama bulan Ramadan semua siswa diwajibkan menggunakan pakaian muslim. Nah, ini menjadi soal. Yang pertama, saya hakul yakin di SDN negeri ini tidak semua beragama Islam. Yang kedua, saya belum pernah tahu pakaian muslim itu seperti apa yang konkretnya. Kalau kita pakai pakaian koko, wong aslinya itu kan pakaian dari Cina. Pakaian apa? Gamis, pakaian dari Arab. Nabi sendiri tidak pernah menggunakan pakaian muslim atau menggunakan pakaian muslim seperti apa. Kalaupun akhirnya Nabi Muhammad menggunakan pakaian ala Arabik begitu, karena beliau tinggal di sana, karena beliau sangat menghargai budaya lokal. Saya pernah sampaikan pada opini saya terdahulu, andai saja Tuhan menurunkan Nabi Muhammad di Jogja atau Solo, sudah pasti Nabi Muhammad menggunakan surjan, kemudian menggunakan kain dan menggunakan belangkon. Itu sudah pasti. Karena apa? Nabi Muhammad sangat menghargai budaya lokal. Nah, terkait dengan busana muslim ini agak bingung saya. Busana muslim kita yang mana ya? Mengapa sekarang pakaian busana itu dikasih label agama? Nanti ada label halal, ada label haram lagi. Nah, ini perlu kita klarifikasi karena sampai detik ini saya belum pernah mendengar Majelis Ulama Islam, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama seluruh dunia mengumumkan beginilah busana muslim yang benar. Belum pernah ada. Nah, ini ada dua masalah. Nah, dari dua masalah tadi saya lihat betapa sempitnya wawasan pemimpin memaknai datangnya bulan suci Ramadan. Saya selalu mengatakan ajaran dari wali kota ini yang sok beragama itu membuat orang-orang di bawahnya jadi tidak edukatif. Puasa seolah-olah hanya diidentikan dengan berpuasa, makan dan minum. Padahal harus ada pengendalian diri, harus ada pengendalian nafsu untuk marah dan sebagainya dan sebagainya. Kalau puasa seseorang batal atau tergoda karena melihat orang makan dan minum, betapa rendahnya kualitas puasa yang bersangkutan. Ini satu hal. Yang berikutnya, banyak perempuan-perempuan muslim sekalipun yang tidak wajib berpuasa karena halangan tertentu. Ada juga diskresi atau pengecualian bagi laki-laki yang bekerja super keras sehingga tidak memungkinkan berpuasa. Itu pun mendapatkan pengecualian. Di samping itu, di setiap kota di Indonesia termasuk di Banjarmasin pasti ada penduduk yang non-muslim. Loh, ketiga orang ini makan di mana? Kalau warung-warung tutup, restoran tutup, kafe tutup. Belum lagi
Berpikir nggak sih wali kota itu bagaimana mengganti, memberikan kompensasi kepada warung-warung, UMKM kecil, restoran yang ada pegawainya, kafe yang ada pegawainya. Kalau ditutup, penghasilan dari mana selama 1 bulan? Bagaimana mereka harus membayar tunjangan hari raya kalau mereka tidak mendapatkan income? Jadi beragama itu marilah berpikir secara komprehensif, jangan hanya parsial, jangan hanya memakai kacamata kuda. Itu kasus Banjarmasin. Nah, yang di Jakarta ini, SDN Cik ini lebih parah lagi nih. Ibu kepala sekolah ini mungkin nggak ngerti ya. Ini bukan sekolah SD Islam, SD negeri. Di mana aturannya ada sekolah negeri yang umum wajib berbusana muslim. Kalau di Padang wajar, karena dulu ada peraturan wali kota yang menurut saya aneh bin ajaib. Kalau di Jakarta yang berpakaian muslim boleh-boleh saja, tapi kalau yang tidak beragama Islam bagaimana? Pertanyaannya, kenapa pakaian saja harus diatur? Artinya guru ini mengajarkan kepada anak didiknya pengamalan agama, pelaksanaan ibadah agama sebatas simbol, bukan esensi. Hanya kulitnya saja, tapi tidak pada intinya. Sahabat Indonesia, ini 2 contoh yang marak terjadi, yang mungkin belum terekspos oleh media. Jadi saya pada kesempatan ini mohon kepada wali kota dimanapun, bupati dimanapun, gubernur dimanapun, untuk berpikir secara komprehensif, integratif, jangan parsial. Jangan letakkan Satpol PP dalam situasi yang sulit. Mohon maaf dengan segala hormat, kebanyakan Satpol PP tidak berpendidikan tinggi, sehingga pada saat melakukan komunikasi verbal mereka juga aneh dan kaku, sehingga sering menimbulkan ketegangan. Tapi saya tidak menyalahkan Satpol PP karena dia hanya melaksanakan peraturan wali kota. Yang bermasalah itu yang membuat peraturan itu, termasuk di Jakarta. Aneh bin ajaib. Saya mohon kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta untuk menegurlah orang-orang seperti ibu kepala sekolah di SDN Cikini ini. Jangan kita mengislamkan negeri ini gitu. Negeri ini sudah negeri yang begitu berwarna, negeri yang begitu indah, karena banyak warna, itu kita nikmati dan kita lestarikan. Masalah beragama, itu kita sudah mendapatkan banyak kemewahan, terutama agama Islam, karena kita mayoritas. Jangan kita malah ngelunjak, minta macam-macam, minta dispensasi, minta diskresi, minta pengistimewaan dan sebagainya. Janganlah. Jangan menjadi citra buruk bagi agama Islam. Ini saya yakinkan, saya tegaskan kepada para pejabat maupun ulama. Hati-hati. Jangan kita minta di ibadah puasa ini, yang ibadah yang sangat personal, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan kalaupun ada pahala atau blessing dari Tuhan, itu pun hanya untuk kita. Jangan kita minta orang lain menghormati manfaat yang kita terima sendiri. Itu namanya egois. Sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan orang-orang yang berpikir sangat sempit di bulan Ramadan, dan menurut saya ini adalah citra buruk bagi agama Islam. Agama Islam sangat toleran. Kami berpuasa melihat orang makan ini monggo-monggo saja. Apakah kita tergoda? Niatnya apa? Kalau dia tergoda lalu marah, berarti kan dia udah batal puasanya. Puasa kok hanya menahan lapar dan marah, tapi mengobrol kemarahan, percuma. Yang terakhir, saya selalu mengajak
Mari kita ganti mindset kita. Bukan dengan hormatilah orang berpuasa, tapi yang paling penting bagaimana kita menghormati orang yang tidak berpuasa. Agar kita menjadi hamba Allah yang sangat rendah hati dan toleran. Itu saja ajakan saya di bulan Ramadan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi kali ini. Agak light, agak ringan, karena saya berpikir kalau setiap kali saya memberikan opini yang berat-berat, kasihan Bapak Ibu sekalian, kasihan sahabat-sahabat saya sekalian. Jadi sekali-kali yang agak ringan dan agak menggelikan gitu. Baik, terima kasih, kita bertemu lagi dalam opini selanjutnya. Saya mengharapkan Anda selalu sehat. Salam hormat saya kepada Anda sekeluarga. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.